Saatnya untuk kami boleh duduk diam di kaki Tuhan. Bapa, urapi pelayanan anakmu. Berikanlah pengurapan yang baru. Apa yang kau rindu sampaikan kepada setiap kami semua. Apa yang menjadi isi hatimu, biarlah kau berkati setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami yang hadir setiap pagi di channel ini benar-benar menikmati berkat Tuhan. Berkat spesial setiap pagi, makanan bagi setiap jiwa kami, makanan bagi setiap manusia batinia kami semua. Bapa, untuk bungkus hidup anakmu, untuk bungkus hidup keluarganya dalam nama Yesus. Dan setiap firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan Bapa sendiri yang menikmati buah-buah itu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami izinkan Engkau untuk berbicara, untuk mengingatkan, untuk mendidik, untuk membimbing setiap hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, puji-pujilah namamu, haleluya, amin. Bapak Ibu saudari yang kasih Tuhan, selamat pagi. Good morning buat kita semua. Selamat pagi buat kita semua ya, dimanapun kita berada. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati setiap hari dari kota saudara. Kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati setiap hari dari kota saudara, seperti Ibu Rosalina. Thank you ya Ibu Rosalina dari Kalimantan Tengah, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan, dari Tangerang Selatan, dari Sarawak Malaysia, Tuhan memberkati. Ibu Agnes Simba bersama Ibu Sinta Manik, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudari maafkan ya, suara saya tidak terlalu kencang, karena memang kalau kencang sedikit habis Bapak Ibu saudari. Jadi saya suaranya datar-datar saja seperti ini. Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan, terima kasih buat kalian yang sudah menulis terberkati setiap hari. Ibu Ani, Ibu Yoselin, Tuhan memberkati ya, dari Jakarta Utara, dari Semarang, Tuhan memberkati. God bless you ya. Bu Nurlin Aritonang dari Sumatera Utara, dari Sidikalang. Halo teman-teman semua yang dari Sidikalang, Tuhan memberkati. God bless you ya. Ibu Maurin dari Solo, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Solo. Ibu Lina Bujan dari Sarawak Malaysia juga, sama kayak tadi ya, Bu Agnes Simba juga dari Malaysia. User 5611 terberkati setiap hari, Tuhan memberkati. Ibu Yohana Yaya dari Cirebon, Tuhan memberkati ya. Orang kaya dari Pekanbaru, Tuhan memberkati ya, akun orang kaya dari Pekanbaru. Bu Acan Lim dari Kapuk, Ibu Ning dari Jogja, Ibu Happy dari Banten, Tuhan memberkati ya. Bu Sinta Manik dari Tangsel, Pamulang, Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati kita semua ya. Bapak Ibu saudari, terima kasih buat kalian yang telah menulis. Terberkati Bu Anggrek dari kota Siantar, Sumatera, Tuhan memberkati. Teman-teman juga yang dari Sumatera Utara ya, dari Siantar. Dari Surabaya, Ibu Ruth, Tuhan memberkati. Juga Ibu Asyawan Biru dari Malaysia, Tuhan memberkati. Ibu Nenggolan, Ibu Ruth Nenggolan dari, itu tadi ada Ibu Ruth dari mana tadi? Dari Surabaya. Kalau ini Ibu Ruth dari Medan. Tuhan memberkati Ibu dari Medan, Ibu Ruth Nenggolan, God bless you. Pak Sugianto, Tuhan memberkati. God bless you dari Bantul, Yogyakarta. Haleluya. Hai guys. Ibu Emi Aritonang juga dari Medan. Wah, dari Medan banyak nih Bapak Ibu saudari, haleluya, puji Tuhan. Horas buat setiap Bapak Ibu saudari yang dari Sumatera Utara ya, khususnya dari Medan. Tuhan memberkati kalian semua. Dari Jepara, Ibu Eni, Tuhan memberkati. Ibu Ruth juga tadi dari Surabaya, Tuhan memberkati. God bless you ya. Dari Pontianak, Ibu Ita Ernita, Tuhan memberkati Ibu. God bless you ya. Sambil kita tap-tap layar, saudara terberkati. Kalau saudara terberkati juga jangan ragu untuk menerbangkan gift ya. Kalau saudara terberkati, saudara juga bisa menerbangkan super chat, super thanks kalau di aplikasi Si Merah. Tuhan memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Ya, nanti kita doakan ya Pak Andreas. Biarlah Tuhan yang terus memulihkan dengan sempurna setiap organ-organ tubuh terdalam. Biarlah oleh bilu-bilu darah Yesus Tuhan memulihkan Pak Andreas, sehingga setiap hasil MRI-nya juga baik ya, boleh sehat, sempurna di dalam Tuhan tentunya. Werdika Siagian, Tuhan memberkati dari Bandung. Ini ibu apa bapak ya? Pak Herdika apa ibu Herdika nih? Maaf. Tuhan memberkati.
ya Bapak atau Ibu, Tuhan memberkati ya, dari Bandung, God bless you. Bu Marimar juga terberkati dari Malaysia, Bu Mesak juga dari Malaysia, Tuhan memberkati. Pak Saudur Manulang, Tuhan memberkati dari Kalimantan Barat, God bless you. Tuhan memberkati Ibu Ita Ernita, Tuhan memberkati THY atau Thai 77 dari Selangor, Malaysia, Tuhan memberkati. Kimo dari Aceh, shalom teman-teman yang dari Aceh, Tuhan memberkati ya. Semangat selalu teman-teman semua, khususnya Kimo yang dari Aceh, God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Ibu Andriani, shalom. Andriani Gadi, dari mana Ibu? Dari daerah mana? Tuhan memberkati ya, salam kenal. Ibu Anggrek juga, Tuhan memberkati. Haleluya. Biarlah Tuhan yang memulihkan setiap teman-teman semua ya. Jangan lupa tadi teman-teman semua yang tadi sakit, ya kalian bisa catat nomor saya, itu ada di deskripsi video YouTube Bapak Saudari. Saudara bisa lihat, catat nomor saya itu biar bisa menjadi doa pribadi kami ya. Bu Anggrek tadi sama Pak Andreas juga ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa catat nomor WA Pastor Desohom. Itu ada di deskripsi video YouTube ya. Kalian bisa catat di sana, nanti saudara bisa tulis nama saudara, saudara bisa japri kepada kami. Biar itu juga boleh menjadi doa pribadi kami semua ya. Oke, biar Tuhan memulihkan Bu Anggrek Bulan, Tuhan memulihkan dengan sempurna ya, setiap pembengkakan jantung dan lambung juga Tuhan pulihkan. Bila bilur-bilur darah Yesus, oleh kuasa nama Yesus yang memulihkan dengan sempurna ya Bu Anggrek Bulan. Bersama tadi kalau tidak salah Pak Andreas ya, Tuhan memberkati. Jangan lupa ya buat teman-teman semua yang rindu didoakan secara pribadi, secara khusus kalian bisa masuk ke grup WA atau kalian bisa masuk atau japri WA kepada kami. Haleluya. Bu Andriani dari Samarinda, Tuhan memberkati ya. God bless you teman-teman semua yang dari Samarinda, selamat pagi. Ibu Q dari mana? Ibu Q ya, shalom, selamat pagi. Dari kota apa Ibu Q? Tuhan memberkati ya. Ibu Oce, thank you. Oke, sama-sama, Tuhan memberkati. Haleluya. Sulaiman, terpujilah Yahweh Elohim. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya Pak Sulaiman dari Israel. Tuhan memberkati teman-teman semua. Ini lagi apa namanya? Lagi ibadah ya di Israel ya Pak Sulaiman di sana. Apa tinggal di sana? Apa memang lagi berwisata rohani di Israel? Tuhan memberkati Pak Sulaiman. God bless you. Teman-teman semua juga yang ada di luar negeri ya, Tuhan memberkati. Ibu Gyokchun, Tuhan memberkati. Ibu Q, dari Sarawak, Malaysia, Tuhan memberkati. Sama ya, ada beberapa berarti teman-teman semua yang dari Sarawak ya. Jadi tadi kalau tidak salah ada Ibu Agnes Simba, yang lainnya saya lupa Bapak Saudari, maaf ya. Tapi nggak apa-apa ya, ada beberapa tadi, ada 3 berarti. Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, termasuk Ibu Q. Tuhan memberkati. Bu Gyokchun, Tuhan memberkati. Bu Mesak, Tuhan memberkati ya. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pagi hari ini dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi maafkan suara saya kalau tidak terlalu kencang ya, atau datar-datar saja Bapak Ibu Saudari, karena memang suaranya khusus hari ini agak sedikit memudar Bapak Ibu Saudari ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, setiap kita itu pasti setidaknya punya satu barang di rumah yang kita jaga setengah mati. Ya, setidaknya dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu, kita semua punya satu barang di rumah yang kita jaga setengah mati. Mungkin itu cincin pernikahan saudara, ya, mungkin itu ada dokumen-dokumen penting, sertifikat rumah, ya, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Ada juga handphone yang mahal, yang mungkin baru kita beli Bapak Ibu Saudari, dan itu kita jaga setengah mati dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketika saudara memiliki barang-barang demikian, pasti kalau itu handphone saudara beli casing yang terbaik. Saudara akan menyimpan di tempat yang paling aman kalau itu dokumen, ya. Saudara, jika barang-barang itu lecet sedikit saja, hati kita rasanya ikut sakit dalam setiap hidup kita semua. Saudara, mengapa kita menjaganya begitu rupa barang-barang tersebut? Jawabannya sederhana, karena barang itu berharga.
dan itu milik kita. Betul? Karena barang itu berharga dan itu milik kita. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa seringkali kita memperlakukan barang yang mati itu jauh lebih berharga daripada cara kita memandang diri kita sendiri? Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat ini, yang nonton channel Pastor Deso dengan hati yang terluka, yang merasa tidak berharga karena ditolak oleh sesama dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian merasa gagal dalam pekerjaan, atau kalian merasa hidup kalian hancur berantakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran ilahi kepada kita semua di mata pencipta alam semesta, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kalian dan saya bukanlah barang rongsokan. Ya, kalian dan saya bukanlah barang rongsokan. Kalian dan saya adalah harta permata kesayangan Tuhan yang dibeli ya dengan harga yang paling mahal, yaitu oleh darah Yesus Kristus. Saudara, karena kita adalah milik kesayangannya, pasti logika surganya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya adalah milik kesayangan Tuhan, saudara yang telah dibeli ya dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, dengan harga yang paling mahal, maka logika surgawi kita, Bapak Ibu Saudari, bahwa Dia pasti akan menjaga dengan seluruh kedaulatannya. Dia pasti akan menjaga seluruh kehidupan saudara dengan seluruh kedaulatannya. Dan mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, saudara, bahwa Tuhan itu menjagai milik kesayangannya. Ya, Tuhan selalu menjagai milik kesayangannya. Dan milik kesayangannya itu adalah hidupmu dan hidupku. Kita adalah orang-orang yang Tuhan sayangi selalu dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita hidup di dunia yang sangat menghargai konsep penjagaan diri. Kita membeli asuransi, kita memasang sistem keamanan di dalam rumah kita. Saudara, saya pernah lihat itu di rumah orang gitu ya, lagi jalan gitu ya Bapak Ibu Saudari. Itu CCTV ada di mana-mana Bapak Ibu Saudari. Di depan halaman rumahnya, di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada, di tengah ada. Kayaknya CCTV-nya di mana-mana Bapak Ibu Saudari. Ya, maklum, rumah orang kaya baru Bapak Ibu Saudari. Ya, dia takut kehilangan, mungkin takut ada maling dan lain sebagainya. Ya, saudara, kita hidup di dunia yang sangat menghargai konsep penjagaan diri. Kita membeli asuransi, memasang sistem keamanan di rumah, menabung untuk masa depan di dalam setiap hidup kita semua. Bahkan kita melakukan diet-diet ketat dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan semuanya adalah usaha kita untuk menjaga hidup kita agar tetap aman, ya, agar tetap terkendali. Namun jujurlah Bapak Ibu Saudari, berapa kali rencana-rencana kita itu malah berantakan, ya, dalam sehari, dalam semalam. Berapa kali hidup kita Bapak Ibu Saudari, atau berapa kali saudara hidup membuat kita semua merasa seperti gelas yang retak di tengah badai. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran di dalam setiap hidup saudara, bahwa hidup kita tidak bergantung seberapa kuat kita menjaga diri kita sendiri, tetapi seberapa kuat Tuhan yang menjaga kita. Saudara, ya, seberapa kuat Tuhan yang menjaga saudara dan saya, bukan seberapa kuat saudara bergantung menjaga dirimu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita adalah milik kesayangan Tuhan. Kita adalah milik kesayangannya, dan penjagaannya bukanlah sekedar keamanan fisik dalam setiap hidup saudara, tetapi penjagaannya, saudara, melainkan kedaulatan kasih-Nya yang tidak pernah tertidur dalam setiap hidup saudara dan saya. Mazmur 121, ya Bapak Ibu Saudari, ayat 5 sampai 8. Mazmur 121 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Dialah penjaga dalam setiap kehidupan kita semua. Dan penjagaannya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, adalah kedaulatan kasih-Nya yang tidak pernah terlelap dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, mari kita renungkan saudari. Saudara, kita ini semua adalah milik kesayangan Tuhan. Itulah identitas kita. Saudara dan saya adalah milik kesayangan Tuhan. Saudara, sebelum kita berbicara tentang bagaimana Tuhan menjaga, kita harus memahami siapa yang Dia jaga. Siapa yang Dia jaga, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ya, ayat 19 sampai 20, Paulus mengingatkan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, kita bukan milik umum di dalam setiap hidup ini. Kita adalah properti berharga milik Tuhan. Saudara, kita adalah properti berharga milik Tuhan yang sudah ditebus dengan harga yang paling mahal, dengan harga yang paling tertinggi, yaitu darah Yesus Kristus yang telah tercurah itu. Bapak Ibu, ingat baik-baik, kita adalah milik kesayangan Tuhan. Saudara, Anda dan saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dalam perjanjian lama, khususnya di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5, dikatakan juga demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat yang ke-5. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama ini, khususnya di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5, Tuhan menyebut umatnya sebagai harta kesayangan, atau dalam bahasa Ibraninya segulah. Bapak Ibu Saudari, segulah. Ya, ini bukan sekedar barang korek atau barang koneksi, atau ya Bapak Ibu Saudari, jadi ini bukan sekedar barang koleksi maksud saya. Saudara yang terkasih, Tuhan menyebut umat kesayangannya. Saudara, Tuhan menyebut umatnya sebagai milik kesayangan, sebagai harta kesayangan. Ini bukan sekedar barang koleksi sekali lagi, melainkan sesuatu yang sangat berharga, yang dijaga dengan segala perhatian, dengan segala kepedulian. Itulah Tuhan menjaga saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita hari-hari ini merasa tidak berharga, ingatlah, harga dirimu itu ditentukan oleh apa yang dibayar, ya Bapak Ibu Saudari, oleh apa yang dibayarkan orang lain untuk memilikinya. Saudara, Tuhan membayar dengan nyawa anaknya. Dia rela membayar semahal itu untuk mendapatkan hidupmu, untuk menebus hidupmu dan hidupku. Dan apakah mungkin Dia akan membiarkan kalian hilang begitu saja? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika kalian merasa tidak berharga, ingatkan diri kalian bahwa kalian barang yang paling berharga, properti yang paling berharga, milik kesayangan yang paling berharga di hadapan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, inilah identitas kita yang pertama sebagai milik kesayangan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, kenapa Tuhan menjaga milik kesayangan Bapak Ibu Saudari? Saudara, inilah yang pertama kita belajar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dalam bahasa Ibrani perjanjian lama, saudara, kata yang digunakan untuk menggambarkan umat kesayangan itu adalah segula. Segula ini Bapak Ibu Saudari merujuk pada harta milik pribadi, ya, harta milik pribadi seorang raja, ya Bapak Ibu Saudari, yang disimpan di dalam ruang yang paling aman di istananya. Itulah segula. Itulah umat kesayangan. Harta milik pribadi seorang raja yang disimpan di dalam ruang yang paling aman di istananya itu. Saudara, harta ini berbeda ya dari kas negara yang biasa dipakai untuk transaksi politik.
Segula itu adalah permata yang bernilai sangat tinggi. Ya, segula itu adalah permata yang bernilai sangat tinggi, yang dijaga langsung oleh sang raja dengan nyawanya sendiri. Bapak Ibu, Rasul Petrus membawa konsep ini ke dalam perjanjian baru dengan menyebut kita juga sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Kita buka bersama-sama 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Petrus membawa konsep ini dalam perjanjian baru dengan menyebut kita sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara dan saya sudah ditebus dengan harga tertinggi. Maka status kita, saudara, adalah sebagai milik kesayangan. Dan itu tidak didasarkan pada prestasi kehidupan saudara dan saya. Bukan didasarkan kepada kesalehan kita, atau latar belakang, atau status sosial kita. Saudara, status kita semua sebagai milik kesayangan Tuhan itu sah. Karena apa? Karena ada transaksi darah. Ya, transaksi darah. Ketika Yesus disalib buat saudara dan saya, Kristus tidak membayar kita dengan emas dan perak. Saudara, Kristus membayar saudara dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya sendiri. Saudara dan saya sudah ditebus dengan harga tertinggi. Makanya saudara menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Maka saudara, sebuah barang yang murah itu akan diletakkan sembarangan kalau barang itu murah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau barang itu sangat mahal, benda itu sangat mahal, maka itu akan ditaruh di tempat yang paling terlindung. Bapak Ibu Saudari, saudara, karena kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Karena saudara dan saya adalah segula daripada Allah, maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara, mari kita berhadapan langsung selalu dengan Sang Pemilik dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan tidak menjaga kita karena kita hebat, melainkan Tuhan menjaga saudara karena memang saudara berharga bagi Tuhan sendiri. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh penolakan dunia, tidak ditentukan oleh nilai-nilai dunia, oleh kegagalan-kegagalan masa lalumu, apalagi oleh opini orang lain. Tetapi nilai dirimu dan saya, saudara, telah final di atas kayu salib. Ketika kita memahami bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan, saudara dan saya, ya, itu akan berhenti mengemis validasi penilaian-penilaian dari dunia ini dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak perlu lagi penilaian-penilaian dunia itu terhadap diri saudara dan saya. Karena saudara sekali lagi adalah milik kesayangan Tuhan. Inilah poin yang pertama. Bapak Ibu Saudari, pahamilah bahwa saudara adalah milik kesayangan, milik kepunyaan Allah sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua bahwa ada karakter penjagaan Tuhan di dalam setiap hidup kita semua. Kalau kita membaca Mazmur 121, saudara, Mazmur 121 ya, ayat 5-8 tadi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau saudara renungkan Mazmur 121 ayat 5-8, ayat ini bukan sekedar puisi. Saudara, ini adalah janji perlindungan Tuhan bagi setiap permata kesayangannya. Saudara, Tuhan adalah penjaga yang tidak terlelap, tadi dikatakan di sana. Ya, ini berbeda dengan manusia yang butuh tidur, Bapak Ibu Saudari. Ya, saya pun butuh tidur. Ya, Bapak Ibu Saudari, walaupun saya menjaga anak-anak, menjaga rumah tangga, tetapi saya sebagai manusia pun butuh tidur, Bapak Ibu Saudari. Butuh istirahat. Ya, terkadang bisa cemas, terkadang Bapak Ibu Saudari bisa lupa,
Ya, itulah Bapak Ibu Saudari kalau manusia. Tetapi Tuhan adalah penjaga yang tidak terlelap. Saudara, Tuhan adalah penjaga, atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah shomer. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan adalah penjaga, Tuhan adalah pengawas dalam setiap kehidupan kita semua, yang tidak pernah tertidur, yang selalu aktif 24 jam full sepanjang 7 hari, sepanjang 1 minggu, jadi 24/7 Bapak Ibu Saudari. Saudara, dia tidak pernah mengalami burnout. Kalau manusia sering mengalami burnout, tetapi Allah tidak pernah demikian. Saudara, dialah penjaga kita yang tidak pernah terlelap dalam setiap kehidupan ini. Lalu di sana juga dikatakan Tuhan adalah naungan. Saudara, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu itu. Saudara, di Timur Tengah, ya Bapak Ibu Saudari, ya Timur Tengah itu terkenal dengan cuaca yang panas Bapak Ibu Saudari. Jadi naungan itu adalah masalah hidup dan mati. Ya, kalau manusia tidak mendapatkan naungan, khususnya di daerah Timur Tengah, dia akan kepanasan Bapak Ibu Saudari. Saudara, Tuhan adalah naungan bagi setiap kehidupan kita semua. Tuhan adalah pelindung kita dari panas matahari. Panas matahari itu bisa berbicara mengenai beban hidup yang seringkali membakar setiap kehidupan kita semua. Saudara, Tuhan adalah pelindung bagi setiap hidup saudara. Dari bulan itu Bapak Ibu Saudari, itu juga menjadi ancaman. Bulan itu datang saat kita merasa mungkin paling lemah, paling lelah. Makanya malam hari itu Bapak Ibu Saudari, manusia itu kan biasanya sudah lelah, sudah capek, dia butuh istirahat. Saudara, tetapi dikatakan di sana, Tuhan adalah naungan setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, lalu kemudian Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan memberikan keamanan secara total, secara menyeluruh bagi setiap hidup saudara dan saya sebagai milik kesayangannya. Dan apakah ini berarti orang Kristen kebal dari setiap masalah? Tidak Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen tidak kebal dari masalah. Justru saudara yang menjaga keluar masuk, di sana juga dikatakan menjaga keluar masuk, berarti Tuhan menyertai kita dalam segala atau dalam setiap transisi kehidupan ataupun musim hidup saudara dan saya. Dari kita lahir sampai nanti kita mati. Saudara, dari saat kita bangun pagi-pagi sampai kita beristirahat, dialah yang menjaga jiwa kita. Amin. Dialah yang menjaga jiwa saudara. Yang mana saudara itu jauh lebih penting daripada sekedar menjaga kenyamanan fisik kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, itulah karakter penjagaan Tuhan. Tuhan adalah penjaga yang tidak terlelap. Tuhan adalah naungan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Dan dia akan memberikan keamanan secara menyeluruh bagi setiap hidup saudara dan saya. Terlebih bagi jiwamu dan jiwaku. Ya, inilah yang kedua saudara dan saya belajar. Ya Bapak Ibu Saudari, bahwa penjagamu, shomermu itu, pengawas dalam hidupmu itu tidak pernah terlelap. Saudara, di dalam Mazmur 121 ayat 3-4, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, kata penjaga di dalam Mazmur 121 itu diulang ya sebanyak 6 kali Bapak Ibu Saudari, menggunakan kata Ibrani shomer tadi. Kata ini digunakan untuk menggambarkan seorang pengawal militer Bapak Ibu Saudari, atau juga bisa gembala yang berdiri di menara pengawas pada malam hari, mengamati ya kondisi malam hari itu. Jika ada musuh atau binatang buas yang mendekat Bapak Ibu Saudari, dia akan mengawasi, dia akan menjaga Bapak Ibu Saudari. Dan pemazmur saudara mengkontraskan, membedakan ya shomer ilahi, ya penjagaan Tuhan secara ilahi, dengan dewa-dewa penyembahan berhala ya seperti Baal. Saudara, yang dalam mitologinya ya dewa-dewa itu dipercaya ya itu bisa tidur Bapak Ibu Saudari. Dewa-dewa itu dipercaya bisa lelah, bisa sibuk di dalam setiap hidup mereka. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudari? Ya, mitologinya dewa-dewa itu seperti itu. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 27,
Ya Bapak Ibu Saudari, 1 Raja-Raja 18 ayat 27, pada saat itu ya ada seorang yang bernama Elia. Saudara, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ya, saudara, itulah bagaimana Elia menggambarkan ya Baal, ya Bapak Ibu Saudari, dewa-dewa dalam mitologi bangsa itu pada saat itu ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dan pemazmur mengkontraskan ya penjagaan ilahi dengan dewa-dewa penyembahan berhala seperti tadi yang saya sampaikan. Saudara, penjagaan Allah itu proaktif. Tuhan tidak menjaga kita setelah masalah menghancurkan kita. Saudara, Dia sudah mengawasi jalan saudara bahkan sebelum kakimu melangkah. Dia sudah mengawasi, karena penjagamu itu tidak terlelap. Saudara, tidak terlelap itu berarti tidak ada sedetik pun di dalam setiap hidup saudara dan saya, ya, di mana perhatian Tuhan itu tidak teralih dari setiap kita semua. Dia menjaga kita semua. Dia tidak pernah terlelap, bahkan tidak ada sedetik pun dia terlelap. Dia terus memperhatikan setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Itulah penjagaan Allah yang proaktif. Dan tadi naungan di sebelah tangan kanannya. Saudara, di medan perang pada saat itu, tangan kanan adalah tangan yang biasanya memegang pedang Bapak Ibu Saudari. Sementara tangan kiri itu memegang perisai. Saudara, bagian kanan prajurit itu seringkali menjadi titik terlemah. Ya, karena terbuka Bapak Ibu Saudari, karena tadi perisainya ada di sebelah kiri. Dan sebelah kanan itu Bapak Ibu Saudari sebagai titik terlemah yang terbuka. Jadi ketika Alkitab berkata Tuhan adalah naungan di sebelah tangan kananmu, artinya Tuhan menjadi perisai di area kehidupan kita yang paling rentan, yang paling lemah sekalipun. Dialah menjadi perisai bagi setiap hidup saudara dan saya. Saudara, di bagian yang kedua ini saya mengingatkan bahwa penjagaan Tuhan tidak berarti kita kebal dari setiap tantangan hidup. Penjagaan Tuhan tidak berarti saudara tidak pernah menangis karena air mata, ada masalah-masalah di dalam setiap hidupmu. Penjagaan Tuhan tidak berarti saudara dan saya kebal dari setiap tantangan-tantangan hidup. Tetapi saudara, bahwa Dia akan menjaga terhadap segala kecelakaan, yang artinya menjaga jiwamu. Berarti Tuhan menjamin bahwa tidak ada satupun badai yang diizinkan untuk menerpa hidup kita yang mampu menghancurkan keselamatan kekal bagi setiap kehidupan imanmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, tidak ada satupun masalah yang akan menghancurkan keselamatan kekalmu yang Tuhan akan izinkan. Saudara-saudari yang terkasih, masalah mungkin menyentuh fisik kita, ya, masalah menyentuh fisik saudara dan saya, tetapi masalah itu tidak akan pernah bisa merebut jiwa kita dari tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Masalah itu tidak akan pernah Bapak Ibu Saudari merebut jiwamu dari tangan Tuhan. Ya, mungkin saudara itu menyentuh setiap kehidupan fisik saudara. Saudara bisa mengalami sakit. Ya Bapak Ibu Saudari, kadang saudara bergumul atas setiap masalah-masalah yang hadir. Ya Bapak Ibu Saudari, membuat kita berpikir jauh lebih keras dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, masalah dan tantangan hidup itu Bapak Ibu Saudari tidak akan pernah bisa merebut jiwamu dari tangan Allah yang hidup, yang menyelamatkan setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Inilah poin yang kedua, saudara diingatkan. Dan pada poin yang ketiga, saudara, respon kita harusnya adalah tinggal tenang ya dalam tempat kediamannya. Saudara-saudari, jika Tuhan adalah penjaga yang setia, apa tugas kita? Saudara, mengapa kita sering merasa tidak aman di dalam setiap hidup kita semua? Bapak Ibu, seringkali kita merasa tidak aman karena kita memaksa memegang kemudi kehidupan kita sendiri. Kita merasa, Tuhan, kayaknya Tuhan kurang cepat deh. Ya, kayaknya Tuhan tidak paham deh. Ya, saudara merasa seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, akhirnya saudara mengambil kendali itu sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jika Tuhan adalah penjaga yang setia, maka saudara belajarlah untuk mempercayakan kendali hidupmu kepada Tuhan. Belajarlah untuk hidup di dalam ketaatan. Yohanes 10 ayat 27,
sampai ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka kita belajar sebagai domba. Domba yang aman itu adalah domba yang tetap berada di dekat gembalanya. Amin. Domba yang aman itu adalah domba yang tetap berada di dekat gembalanya. Maka keamanan kita itu terjamin ketika saudara dan saya tetap berada di dalam jalur ketaatan kepada gembala agung saudara. Saudara, kita tidak bisa menuntut perlindungan Tuhan jika kita sengaja melompat keluar dari pagar kasih karunia-Nya. Hati-hati, saudara yang suka lari-larian, yang suka kabur-kaburan, yang suka melompat keluar dari kandang itu. Ya, saudara, kandang itu dibuat untuk membuat saudara dan saya ada dalam tempat perlindungan. Kandang itu bagi domba, Bapak Ibu Saudari, bukan untuk membuat domba itu terbatas. Ya Bapak Ibu Saudari, kebebasannya menjadi terbatas, tidak. Tetapi kandang itu dibuat bagi domba supaya domba itu mendapat perlindungan. Tetapi seringkali saudara kita sebagai manusia lompat dari kandang itu. Ya, saudara, seringkali saudara dan saya karena ketidaktaatan dalam setiap hidupmu dan hidupku, kita malah sengaja melompat keluar ya dari pagar kasih karunia, dari kandang tanda kutip ya yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan percayakan. Yang seharusnya saudara ketika saudara ada di dalam kandang itu, ada di dalam pagar kasih-Nya, Bapak Ibu Saudari, kita aman, kita tenang ketika saudara ada bersama dengan gembala saudara. Maka belajarlah hidup di dalam ketaatan. Jangan suka-suka kabur Bapak Ibu Saudari. Ya, jangan suka-suka kabur dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, mari saat badai datang dalam setiap hidup saudara, jangan tanya Tuhan, di mana engkau? Jangan tanya seperti itu. Tetapi katakanlah Bapak Ibu Saudari, Tuhan, aku percaya bahwa engkau sedang memegangku di tengah-tengah badai ini. Saudara yang terkasih, berkatalah seperti itu. Saudara percaya bahwa Tuhanlah yang memegang saudara di tengah badai itu. Jangan tanya lagi Tuhan ada di mana. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan yang menjagai saudara, Dia Allah yang tidak pernah terlelap. Amin. Dia Allah yang setia. Maka saudara yang terkasih, penjagaan Tuhan seringkali bukan menghilangkan badainya, tetapi penjagaan Tuhan membuat saudara dan saya tetap utuh, tetap tenang, tetap dalam perlindungannya di dalam badai tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan tidak menghilangkan badainya, tapi Tuhan membuat hatimu tetap utuh, tetap tenang teduh. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kau dan saya mendapatkan perlindungan di dalam hadirat Tuhan. Ya, di dalam perlindungan Tuhan. Maka inilah yang ketiga, saudara, tinggallah di dalam kandang itu. Hiduplah di dalam ketaatan kepada Tuhan selalu. Saudara, mari biarlah kita sebagai domba-dombanya selalu berada di dekat gembala agung kita. Ya, gembala agung kita tentunya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka keamanan kita pasti terjamin. Amin. Maka keamanan saudara pasti terjamin. Maka musuh-musuhmu Bapak Ibu Saudari, bukan kau dan saya yang melawan musuh-musuhmu itu, tetapi penjagamu itu yang akan menjaga saudara, membela saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, karena apa? Karena kamu dan saya adalah apa tadi yang pertama? Milik kesayangan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ketika engkau dan saya milik kesayangan, tadi yang kedua saudara diajak bahwa Bapak Ibu Saudari, penjagamu, Tuhanmu tidak pernah terlelap. Di situ kita belajar karakter Allah kita yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang ketiga. Respon kita seharusnya sebagai milik kesayangan Tuhan, cukup tinggal di dalam kandang itu. Tanda kutip ya, cukup tinggal di dalam pagar kasih karunia-Nya. Jangan suka melompat-lompat. Jangan suka-suka lari daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena banyak orang ketika menghadapi pergumulan-pergumulan
seringkali suka lari. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tahukah kita, kalau saudara dan saya sudah berkeluarga, saudara tempat yang paling aman itu di mana? Bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, kalian bisa menjawab. Tempat yang paling aman itu ada di mana? Ya, pertanyaannya, tempat yang paling aman buat kalian itu ada di mana? Bagi kalian yang sudah berkeluarga. Saudara, bagi suami, istri, tempat yang paling aman adalah di dalam rumah. Betul? Di dalam rumah. Tempat bagi suami dan istri yang paling aman adalah di dalam rumah. Makanya para suami, para istri, kalau terjadi deadlock sama pasangan, jangan suka kabur-kabur. Balik dalam rumah, pulang ke rumah. Karena di sana banyak godaan di luar rumah. Banyak serigala. Ingat ya, iblis itu, saudara, berjalan-jalan di sekelilingmu untuk menerkammu, siap untuk menerkam setiap hidupmu. Di luar rumah itu, saudara tidak aman. Ya, termasuk anak-anak kita akan aman di dalam rumah. Ya, di luar rumah tidak aman. Dia mau main dengan siapa juga Bapak Ibu Saudari. Dulu waktu saya kecil saya ingat sekali. Ya, ada orang di sekitar rumah kami Bapak Ibu Saudari, maaf ya, itu cowok Bapak Ibu Saudari. Tetapi kayaknya dia suka sama cowok, itu namanya apa tuh ya? Pedofil ya. Bapak Ibu Saudari, ada juga di sekitar rumah kami dulu Bapak Ibu Saudari. Oh, dia main sama anak-anak terlihat baik, ternyata aneh-aneh Bapak Ibu Saudari. Ya, saya pernah menemukan hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ada orang di sekitar rumah kami yang suka main sama anak, ternyata diberikan jajanan, diberikan ini itu, ternyata pedofil. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, di luar sana banyak yang tidak aman. Ya, termasuk Bapak Ibu Saudari, kalau kau dan saya sudah menikah, saudara jangan lirik yang lain. Ya, tutup mata kepada setiap godaan-godaan di luar. Jangan tergoda, kembalilah ke rumah, pulanglah ke rumah. Setiap saat kembalilah ke rumah. Karena di dalam rumah itulah saudara dapat perlindungan. Terlebih saudara yang menjaga mesbah doanya di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah tempat yang paling aman. Maka bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Allah, tempat yang paling aman adalah ketika saudara tinggal di dalam hadirat Allah. Amin. Tinggal di dalam hadirat Allah. Ini juga bisa berbicara mengenai komunitas rohani, di mana komunitas rohani itu memberkati saudara. Gereja, ya, komsel, persekutuan, apapun itu namanya. Saudara tinggallah di dalam kandang itu. Tinggallah di dalam pagar kasih karunia-Nya. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Itulah respon kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia akan membuat saudara tetap utuh. Dia akan membuat saudara tetap sehat. Dia akan membuat saudara tetap terlindung di dalam setiap penjagaannya. Maka saudara, mari hari ini kita ubah perspektif kita. Berhentilah menjadi penjaga utama dalam hidup Anda dan saya sendiri. Saudara, kalian akan lelah. Kalau saudara berusaha menjadi penjaga utama hidupmu sendiri, saudara dan saya akan lelah. Maka berikan beban itu bukan kepada hidupmu, bukan kepada suami atau istrimu, tetapi berikan beban itu kepada penjaga agung di dalam setiap hidup saudara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah penjaga utama buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat orang tuamu. Ya, nggak perlu saudara taruh GPS tracker dalam kendaraan mobil suamimu, nggak perlu. Nggak perlu saudara buka-buka handphonenya, nggak perlu. Ya, nggak perlu saudara kasih tracker dalam setiap hidup saudara untuk menjaga posisinya di mana ya. Ya, Bapak Ibu Saudari, capek-capek saudara terluka dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, saudara mempercayakan bahwa penjaga utama bukan saudara. Penjaga utamamu adalah Bapamu yang di sorga. Kalau engkau sebagai anaknya dilukai, maka Bapamu itu yang akan mencolek pasanganmu. Dia yang akan mengingatkan pasanganmu. Dan saya pernah mengalami itu Pak Bu. Ya, dia yang akan mencolek setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, itulah yang pertama. Berhentilah menjadi penjaga utama hidup saudara sendiri. Hidup pasanganmu, hidup rumah tanggamu. Saudara serahkanlah penjaga utama itu kepada Sang Penjaga Agung, yaitu Bapamu yang di sorga. Ya, kalau saudara putri-putri Allah, maka Bapamu pasti tidak akan berdiam diri melihat putri-putrinya terluka. Amin. Demikian juga dengan kita, para suami. Ya, kalau engkau dan saya anak-anak raja, maka Bapamu itu
tidak akan pernah membiarkanmu terluka juga. Ya, sebagai anak-anaknya. Maka berhentilah menjadi penjaga utama hidup saudara sendiri. Yang kedua, sadari nilai kita semua. Saudara, kalian adalah harta kesayangan. Mungkin pasanganmu membuang hidupmu. Mungkin orang-orang mengatakan kau tidak berharga. Tetapi ingatlah, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Yang dijaga sedemikian rupa. Saudara dan saya tidak akan pernah dibuang. Sesakit sesulit apapun kisah hidupmu, peristiwa hidupmu, sadarilah nilaimu bahwa engkau dan saya adalah milik kesayangan Allah, milik kepunyaan Allah. Dan saudara tidak akan pernah dibuang. Saudara dan saya tidak akan pernah dilupakan. Sadari nilai kalian. Walaupun orang-orang itu, manusia-manusia itu melukai saudara, tetapi saudara sebagai milik kesayangan, Dia yang akan menjaga setiap hidup saudara. Jangan biarkan hatimu hancur oleh setiap karena peristiwa-peristiwa hidup itu. Saudara, nilai kalian lebih tinggi daripada itu semua. Kalian milik kesayangan Allah. Dan yang terakhir, saudara, hiduplah dengan percaya. Ketakutan kita, saudara, adalah tanda bahwa kita lupa siapa yang memegang kehidupan kita. Kalau saudara takut dalam menjalani hidup ini, takut ada orang-orang yang melukaimu, takut melakukan setiap langkah ini, langkah itu, saudara, ketakutan itu adalah tanda bahwa saudara dan saya lupa siapa yang memegang kehidupan saudara dan saya. Saudara, maka hiduplah dengan percaya. Inilah yang ketiga saya ingatkan. Ya, ketenangan adalah tanda bahwa kita tahu siapa Tuhan kita. Bapak Ibu, ketika kita hidup dengan percaya kepada Allah, kita tahu siapa yang menjaga hidup kita semua. Maka kita akan hidup dengan damai. Kita akan hidup dengan tenang. Karena kita tahu siapa penjaga kita semua. Walaupun orang-orang itu, ya, sekitar-sekitarmu itu terkadang melukaimu, ya, atau mereka mungkin memiliki kata-kata yang manis, tetapi hati yang palsu. Ya, saudara mungkin yang pernah berumah tangga dan saudara mengalami yang namanya percekcokan, atau mungkin saudara sudah pecah. Ya, mungkin sudah ada yang bercerai. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu Saudari, mungkin ada saja yang sudah bercerai dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ingatlah saudara, ayo jangan saudara tangisi perceraian itu. Terus berlomba dengan tekun di dalam Tuhan. Terus berlindung di dalam Tuhan. Saudara ingat ya, jangan perceraian itu menghancurkan saudara. Walaupun saya tidak mendukung perceraian Bapak Ibu Saudari ya, tetapi jangan perceraian itu menghancurkan setiap hidupmu. Terus Bapak Ibu Saudari, kamu putri-putri Allah yang berharga. Kamu pangeran-pangeran Allah. Anak-anak Allah yang berharga di hadapannya. Maka mari ya Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidupmu dan keluargamu. Dan saya mau tutup Bapak Ibu Saudari pada kesempatan saat hari ini. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kalian berada. Saudara, ketika saudara selesai menonton channel ini, saudara mari pulanglah dengan kepala yang tegak, dengan hati yang tenang. Jalani hari saudara mulai hari ini. Ketika dunia menuntut kalian untuk cemas, ingatlah statusmu bahwa kalian adalah milik kesayangan Raja di atas segala raja. Amin. Masalahmu mungkin besar ya Bapak Ibu, tetapi penjagamu jauh lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudari. Gak ada masalah yang membuat kita mungkin terus kemudian kita tersenyum, kita berbahagia punya masalah. Tidak ada. Rata-rata orang kalau punya masalah, saudara, ada tekanan-tekanan. Ya, saya mengerti masalahmu mungkin besar, tetapi penjagamu jauh lebih besar. Saudara, badai di sekitarmu mungkin mengamuk dalam setiap hidup saudara, tetapi genggaman tangan Tuhan atas setiap hidup saudara tidak akan pernah Tuhan longgarkan. Dia yang akan terus menjaga setiap hidup saudara dan saya. Jangan lagi berjalan dalam ketakutan, ya, seperti anak yatim piatu, ya, dalam setiap kerohanian saudara. Saudara, jangan lagi berjalan dalam ketakutan. Kalian dan saya memiliki Bapa yang tidak pernah memejamkan matanya untuk mengawasi, untuk menopang, untuk peduli atas setiap hidupmu dan hidupku. Saudara, jika Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebusmu dan menebusku,
Dia juga pasti akan menjaga hidupmu sampai garis akhir. Sampai saudara dan saya menutup mata, ya, sampai garis akhir nanti. Dia yang akan menjaga hidupmu. Karena apa Pak Bu? Karena engkau berharga. Karena engkau dijagai oleh Allah. Karena engkau aman di dalam Allah. Engkau milik kesayangan Allah. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup kita semua. Khususnya di tanggal 29 Juni 2026 di hari Senin ini. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa sejenak dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hidup kami tidak diombang-ambingkan oleh nasib atau keberuntungan, melainkan dipegang erat oleh tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan kami. Saat ini kami berdoa khusus untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Mungkin mereka yang terangkat di dalam hati mereka, hati yang tulus. Untuk setiap hati yang sedang merasa cemas, hati yang merasa lelah, hati yang merasa rapuh di hadapan-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan setiap roh ketakutan itu. Kami patahkan setiap roh intimidasi dari dunia ini. Kami rebut kembali kedamaian yang sempat hilang dari hati umat-Mu ini. Ya Bapa, biarlah otoritas firman-Mu hari ini membungkus setiap jiwa mereka dengan kehangatan kasih-Mu. Ketika mereka keluar dari channel ini untuk menghadapi hari-hari mereka, Tuhan, biarlah urapan daripada sorga, ketenangan bagi setiap jiwa yang tentunya berasal daripada Roh Kudus, menyertai setiap mereka semua, menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah shomer kami, Engkaulah penjaga kami, Engkaulah pengawas kami yang setia, yang tidak pernah terlelap. Kami serahkan Tuhan setiap hidup kami, masa depan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam kedaulatan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa kami yang di sorga. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah orang-orang yang Kau kasih di tengah-tengah keluargamu. Dan biarlah setiap hidupmu selalu dikuatkan, selalu diperbaharui, semakin diubahkan ketika engkau dan saya selalu mendengar dan menghidupi firman Tuhan yang selalu dibagikan di channel ini. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup rumah tanggamu. Pesan ini boleh menjadi berkat buat setiap kehidupan masa mudamu, dimanapun engkau dan saya berada. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu dengan berkat-berkat jasmani. Tuhan juga memberkatimu dengan berkat-berkat rohani. Tuhan yang memulihkan keadaan-keadaanmu, baik jiwa, baik sakit penyakitmu, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa dan aku percaya, Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan terus hadirkan ketenangan yang melampaui segala akal, memenuhi hati, pikiran kami semua. Damai sejahtera Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan apapun yang Kau kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan surga. Hidupmu bukan untuk kepentinganmu dan keluargamu sendiri, tetapi hidupmu dan keluargamu untuk kepentingan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati, merahmati setiap hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, selesai sudah. Ya Bapak Ibu Saudari, pelayanan atau firman Tuhan yang dibagikan pada kesempatan hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Jangan lupa follow Pastor Deso di TikTok, subscribe di YouTube kalau saudara pengen dengar khotbah-khotbah, ya seri-seri pengajaran Pastor Deso setiap harinya. Saudara semua lengkap, sudah hampir 800 lebih Bapak Ibu Saudari. Khotbah-khotbah Pastor Deso di YouTube, saudara bisa tonton di sana, ya. Kalau saudara di sana hanya khotbah yang saya tampilkan. Kalau di sini itu lebih lengkap ya, setiap hari karena live Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau di YouTube biasanya saya potong di khotbahnya saja. Nah, saudara itu bisa jadi pembelajaran hidup bagi saudara yang rindu tentunya ya, yang terberkati, atau saudara mungkin terlewatkan pesan hari kemarin atau hari ini. Nah, saudara bisa tonton ya. Walaupun kadang saya bisa uploadnya nanti siang atau sore atau besoknya, saya kadang upload Bapak Ibu Saudari ya, jadi agak terlambat.
Ya namanya juga siaran tunda ya Bapak Ibu Saudari, agak terlambat ya. Seperti itu. Oke. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, dari Surabaya, dari Hong Kong, dari Jakarta Utara, dari Taiwan, Tuhan berkati, dari Indonesia, dari Malaysia. Terima kasih buat teman-teman semua. Saudara yang terkasih, saya juga mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu yang saudara sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift. Terima kasih buat dukungan-dukungan saudara, bahkan juga lewat persembahan-persembahan yang saudara hadirkan selalu. Ingat ya, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama persembahan syukur hari ini, yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan yang kita belajar mengembalikan milik Tuhan itu per periode waktunya. Yang ketiga, saudara dan saya diingatkan ya Bapak Ibu Saudara, ada persembahan misi untuk pembangunan gereja melalui channel Pastor Deso ya, dan juga pembangunan TK ya, pembukaan TK. Kita doakan saudara yang tergerak atau digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendukung ya Bapak Ibu Saudara dari persembahan-persembahan ini. Saudara dapat memberikannya lewat bio profil saya di TikTok atau di deskripsi video saya sudah tampilkan juga ya, BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, atau yang kedua lewat Social Bus, atau mungkin saudara ada metode yang ketiga. Silakan saudara pilih kalau memang saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menyertai pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ingat ya, ini bukan paksaan, ini ajakan Bapak Ibu Saudari. Tentunya ajakan tulus kepada setiap hati yang tulus juga Bapak Ibu Saudari. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukan milik kita semata. Saudara, waktu, kemampuan, berkat, bahkan setiap detak jantung saudara. Saudara, itu semua adalah murni karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Itu pemberian Tuhan. Namun pernahkah kita merenungkan, sudahkah kita belajar mempersembahkan yang terbaik sebagai balasan atas segala kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya? Saudara, ketika kita memiliki hati yang murah hati, kita memberi bukan sekedar berbagi harta, tetapi kita rindu menjadi perantara berkat ya, yang terus mengalirkan ke banyak orang yang membutuhkan. Dan saudara belajar untuk semakin banyak menolong orang yang mendukung segala pekerjaan Tuhan. Hari ini Tuhan menggerakkan hati kita untuk terlibat secara nyata ya dalam pekerjaan Tuhan, khususnya melalui channel Pastor Deso. Melalui pelayanan rohani ini, saudara, biarlah kita bisa menjangkau mereka-mereka yang jauh ya. Kalau saya ada di Depok, saya hanya bisa menjangkau orang-orang yang ada di Depok. Tetapi lewat pelayanan ini, saudara, kita bisa menjangkau orang-orang yang jauh di sana. Orang-orang yang mungkin terasing, yang hidup di dalam kegelapan. Maka setiap persembahan saudara yang diberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tulus, hati yang sukarela, itu akan menjadi sarana bagi terang Injil untuk terus menyebar tanpa batas ruang maupun waktu. Mari kita sambut panggilan ini. Saudara, ambillah bagian dalam membangun kerajaan Tuhan secara bersama-sama lewat channel Pastor Deso. Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudari yang telah ikut mendukung channel ini dengan memberikan persembahan juga. Tuhan memberkati Bapak Ibu bersama saudara-saudara yang lain, tentunya bersama dengan keluarga-keluarga kalian semua. Biarlah berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, Tuhan tambahkan bagi setiap kalian yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati. Terima kasih buat dukungan-dukungannya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, buat kalian yang belum masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara bisa catat ya nomor saya. Nah, saya kasih nomor saya. Sekali-sekali Bapak Ibu Saudari, nggak apa-apa ya. Kalau saudara nanti pengen catat lebih lengkap, itu ada di deskripsi video. Bagi saudara yang rindu didoakan secara pribadi, bagi saudara yang punya pergumulan-pergumulan khusus, saudara perlu tempat curhat ya, nanti saya bersama Ibu Gembala. Jadi saya tidak sendiri, selalu saya menggandeng istri saya, Ibu Gembala. Ya, mungkin saudara pengen curhat, mau menumpahkan isi hati ya, atau saudara pengen mendukung tadi ya, saudara bingung, pastor saya pengen mendukung tapi saya bingung mesti kemana, atau saudara rindu dibaptis ya, atau ada konseling-konseling, saudara rindu untuk didoakan secara khusus, saudara ada penyakit, atau saudara mau konseling mengenai keluarga, mengenai masa depan dan lain sebagainya, saudara dapat catat nomor kami di 0851 7529 2029. Nah, saudara dapat catat, nanti saudara bisa japri, kasih saudara nama saudara siapa, pokok doanya siapa, nanti saudara berikan, pastor boleh masukkan ke grup WA Pastor Deso Home ya, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Nanti saya akan masukkan setiap nomor itu di grup WA kami, kalau saudara pun berkenan tentunya. Tuhan memberkati. Saudara, terima kasih. Ya, puji Tuhan sampai sejauh ini suara saya aman-aman, tidak hilang di tengah jalan Bapak Ibu Saudari. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah bersama-sama. Tuhan memberkati kalian semua.
Ingat ya, di akhir bulan ini, di hari Senin ini tetap semangat mengiring Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudari, perjalanan dari Januari sampai Juni ya Tuhan memelihara dengan sempurna ya. Nanti kita masuk lagi Bapak Ibu Saudari minggu-minggu ke depan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Saudara, kita percaya Allah yang sama juga akan memelihara setiap hidup saudara dan keluarga. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Terima kasih juga buat setiap, jangan lupa ya doakan kami juga, doakan saya bersama Ibu Gembala. Kalau Bapak Ibu Saudari, saudara teringat kami dalam doa-doa kalian secara pribadi, saudara doakan nama saya Pastor John Chris Yombing, Ibu Gembala namanya Angeline Magdalena. Ya Bapak Ibu Saudari, ya doakan kami dalam setiap doa-doa kalian secara pribadi juga. Lewat pelayanan ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang diselamatkan, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan, thank you. Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudari, ingat ya, saya tidak mencari popularitas di channel ini Bapak Ibu Saudari. Tidak seperti orang-orang ya yang ingin mendapatkan followers yang banyak, tontonan yang banyak. Di channel ini saya tidak mencari popularitas. Saudara, saya rindu hanya berbagi firman Tuhan secara sederhana, secara praktis, supaya saudara-saudara hati yang tulus itu benar-benar terberkati selalu. Bukan oleh karena sayanya, tetapi oleh karena Tuhan Yesus sendiri. Karena ada pesan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tidak selalu sama di channel ini. Setiap hari kalau saudara nonton dari beberapa bulan lalu, atau mungkin dari 1,5 tahun yang lalu, saudara, channel yang dibagikan di tempat ini, atau pesan firman Tuhan yang dibagikan channel ini, ya di channel ini maksud saya, itu tidak sama setiap harinya. Walaupun terkadang mungkin dari bulan lalu ada yang relate, ada yang dekat ya. Tema-tema itu ada yang seperti kayak benang gitu Bapak Ibu Saudari. Ya ada kayak satu kesatuan, tetapi tidak selalu sama setiap harinya. Saudara, saya percaya pesan ini boleh terus mengingatkan kita. Seperti saudara merangkai puzzle ya, puzzle. Oh seperti ini ya. Oh seperti ini ya taruhnya ya. Sampai nanti saudara puzzle itu sempurna lengkap dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak terasa hidup saudara nanti tahun depan, mungkin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, ada perubahan-perubahan hidup yang nyata dalam hidup saudara. Dan saudara tahu itu semua karena Tuhan bekerja lewat Roh Kudus, tentunya lewat channel Pastor Deso juga. Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Saudara, terima kasih ya buat kalian semua. Saya mohon undur diri, dukung selalu dengan tulus pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Ya, waktu saudara setiap Senin sampai Sabtu 7:30 pagi, kalau saudara bisa silakan. Ya, nanti Selasa malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat ada pelayanan doa bersama Ibu Gembala di channel ini juga ya, TikTok maupun YouTube. Lalu kemudian saudara doakan nanti di hari Kamis, kalau memang Tuhan izinkan nanti setiap Kamis, nanti saya ada live malam hari, doakan. Ya, saya masih berdoa Bapak Ibu Saudari untuk di hari Kamis malam jam 7-an malam juga ya di channel seperti ini. Lalu kemudian juga doakan nanti kalau bisa ada Zoom Bapak Ibu Saudari, kalau bisa ada Zoom. Kami masih ngatur waktunya ya, untuk malam ini yang agak-agak susah Bapak Ibu Saudari buat saya secara pribadi. Tetapi kami lagi mengatur waktunya, baik tadi Kamis di pelayanan live seperti ini, baik juga mungkin Rabu kita ada pelayanan Zoom ya. Kalau bisa nanti setiap Rabu ya, Rabu malam jam 7-an malam juga. Nanti saya akan tanya buat teman-teman semua, mudah-mudahan kalian berkenan kalau Rabu malam itu sebagai komsel tatap muka kita Bapak Ibu Saudari ya. Jadi walaupun kita jauh Saudari, tetapi itu komsel tatap muka kita. Ini saya masih janji, tapi maaf ya belum terlaksana ya pelayanan Zoom ini. Ya doakanlah ya Bapak Ibu Saudari, karena saya tahu ada jiwa-jiwa yang rindu untuk ikut ya dalam pelayanan Zoom itu juga ya. Kalau ini kan biasanya satu arah. Tapi kalau Zoom kita bisa lihat nanti wajahnya Bu Ani ya, Pak Hermanto, Ibu Rauli Show, Bu Acen Lim, Bu Agnes Simba, semua kita yang ada di channel ini. Kalau di Zoom kan bisa kita kelihatan Bapak Ibu Saudari wajahnya satu dengan yang lain. Ya mudah-mudahan saudara juga excited ketika nanti Zoomnya kemungkinan besar di hari Rabu, seminggu sekali. Ya enggak sebulan sekali. Kalau sebulan sekali rasanya terlalu lama waktunya. Tapi seminggu sekali, silakan saudara yang bisa hadir, saudara nanti akan masuk ke Zoom itu. Ya, tapi kami lagi doakan nanti kalau sudah kami launching, kami akan berikan di grup ya Bapak Ibu Saudari di WA Pastor Deso Home. Linknya nanti ada di grup sana, makanya jangan lupa masuk di grup WA Pastor Deso Home. Kalau saudara lupa nomor saya, saudara bisa lihat di deskripsi video YouTube yang saya tampilkan setiap hari. Itu di
Di deskripsi videonya ada nomor WA saya lengkap di sana. Saya sudah hadirkan di sana. Ya, karena kalau saya ulang takutnya nanti di ban sama aplikasinya Bapak Ibu, sama TikTok atau sama YouTube ya. Jadi saya kadang sekali-sekali saya memberikan nomor WA itu, ya, nomor telepon itu. Oke, kalau saudara pengen tahu, saudara bisa lihat deskripsi video YouTube di channel Pastor Deso. Jangan lupa ya, di like, komen, ya Bapak Ibu Saudari, di subscribe. Puji Tuhan. Itu saja, saudara, saya mohon undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Senang melayani Bapak Ibu Saudari. Satu kehormatan bagi saya bersama Ibu Gembala melayani Bapak Ibu Saudari. Bahkan ada yang curhat bisa sampai 1 jaman lebih bersama Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudari. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudari kenal juga nggak kenal kita ya. Tetapi saudara, ya kita percaya kita diperkenalkan, semua kita dipersatukan oleh karena darah Kristus. Nggak ada ya satu yang kebetulan. Dan satu kehormatan bagi kami dapat melayani Tuhan, melayani Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari, salam dalam kasih Kristus. Ya, dengan Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.